Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mengangkat tema dengan berita konflik sampit. Terlebih dahulu, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu konflik sampit? Baik, konflik sampit ini terjadi pada tahun 2001, yang dimana terjadi pada daerah suku Dayak dan suku Madura. Terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama saya, Alia Muglisah, Olivia Mursyidah Hanifah, Ifrizi Yusuf, Raden Muhammad Faras, dan Aldi Firmansyah. Yang pertama, di sini ada salah satu foto sejarah dari peristiwa konflik sampit. Konflik sampit tersebut adalah peristiwa berdarah yang terjadi pada tahun 2001. Kerusuhan tersebut terjadi di daerah Sampit yang berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Kota Waringin, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian penyebab dari konflik tersebut karena adanya nilai dan budaya antara suku Dayak dan Madura. Akibat dari konflik tersebut, sebanyak 600 orang lebih dilaporkan meninggal dunia. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari peristiwa konflik tersebut. Konflik Sampit diawali dari pembakaran salah satu rumah yang dihuni orang Dayak. Lokasi kebakaran berada di Jalan Padat Karya, dan pelakunya diduga berasal dari Madura, yang berstatus sebagai pendatang. Bermula dari situ, orang Dayak merasa geram dan berencana melakukan aksi balasan. Satu orang Dayak dan satu orang Madura dilaporkan tewas ketika serangan dan kejadian serupa juga pecah ke Jalan Tidar, yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari Jalan Padat Karya. Adapun pada saat itu, Jalan Tidar lebih banyak dihuni orang Madura, dan terjadi aksi pembakaran salah satu rumah di sana. Oke teman-teman semuanya, di slide sebelumnya sinopsis sudah dibacakan oleh teman kita. Selanjutnya kita coba menganalisis apa sih yang terjadi pada kasus Sampit di tahun 2001 antara suku Dayak dan suku Madura. Dalam berita tersebut, kita bisa mengaitkannya dengan materi kita pada pertemuan kelima di minggu lalu, yaitu terdapat konsep-konsep penting atau sisi gelap keberagaman budaya, di mana munculnya prasangka negatif kepada suku Madura sebagai migran. Prasangka itu sendiri dapat diartikan sebagai perasaan negatif terhadap kelompok tertentu yang sudah meliputi rasa kemarahan, kebencian, ketakutan, dan kecemasan. Dalam berita tersebut dituliskan bahwa kerusuhan terjadi di Sampit yang berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Konflik ini bermula karena pembakaran salah satu rumah suku Dayak yang diduga pelakunya dari suku migran atau suku Madura itu sendiri. Dari kata diduga inilah kita bisa melihat adanya prasangka negatif yang muncul dari suku Dayak terhadap suku Madura sebagai migran, yang mungkin juga prasangka negatif itu juga bisa difaktori oleh hal-hal lainnya. Nah, kita sudah mencoba analisis, di sini kita mendapatkan prasangka negatif ya teman-teman dari kasus Sampit. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah teman-teman, yang kedua adalah etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme itu? Jadi, etnosentrisme adalah bahwa budaya seseorang lebih unggul daripada budaya lain. Pada berita Sampit di atas, yang mana adanya perasaan yang melatar belakangi benturan budaya antara suku Madura dan suku Dayak, yang mana orang Madura tersebut tidak mau menyesuaikan budaya suku Dayak, padahal suku Madura sebagai pendatang baru di Pulau Kalimantan. Nah, suku Madura beranggapan bahwasanya budaya mereka lebih unggul daripada budaya Dayak itu sendiri. Perasaan yang dimunculkan oleh suku Madura itu disebabkan oleh orang Madura yang merasa populasinya banyak dan merasa berkuasa di daerah Sampit, sehingga timbullah perasaan etnosentrisme pada suku Madura terhadap suku Dayak. Kemudian ada rasisme. Rasisme merupakan perbedaan dan kekuasaan, serta cara pandang mereka yang berbeda dengan kita yang berawal dari prasangka negatif terhadap suatu golongan, latar belakang. Kejadian ini ketika konflik ini melibatkan dua etnis antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura. Konflik yang pecah pada tanggal 18 Februari tahun 2001 ketika dua orang Madura diserang oleh orang-orang Dayak karena suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang
dari warga Madura yang semakin agresif. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.